Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 atas Filipina pada pertandingan pamungkas Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Timnas Indonesia kalah dominan dengan Filipina yang lebih banyak menguasai bola. Namun, setelah 30 menit, pemain-pemain skuad Garuda mulai percaya diri. Berbagai serangan dilancarkan melalui Marcelino Ferdinand pada menit ke-33. Kemudian, sepakan pemain Oxford United itu juga mengenai tiang 5 menit berselang. Asyik menyerang, petaka menghampiri Timnas Indonesia pada menit ke-41. Sang Kapten Muhammad Ferrari mendapatkan kartu merah usai menyikut Kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Kehilangan satu pemain tidak menyurutkan semangat pemain Timnas Indonesia. Di masa injury time, skuad Garuda menciptakan peluang emas. Ahmad Maulana berhasil menusuk kotak penalti dan melancarkan umpan silang, tetapi Arhan Fikri gagal mengonversi menjadi gol. Skor 0-0 kemudian bertahan babak pertama usai. Namun, di babak kedua, Timnas Indonesia mendapatkan petaka lagi karena dihukum penalti pada menit ke-63. Doni Tri Pamungkas didakwa wasit melakukan handball di kotak penalti. Jika diteliti, Doni Tri tidak handball, namun wasit tetap mensahkan jika Doni Tri handsballed. Christensen melakukan tugasnya dengan baik dengan menggetarkan jala Timnas Indonesia lewat sepakan keras mendatar. Filipina pun unggul 1-0. Di sisa waktu, Timnas Indonesia berusaha menyamakan kedudukan, tetapi hingga babak tambahan waktu selama 11 menit skor tidak berubah. Hasil ini membuat Timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024 karena finish di posisi ketiga. Bagaimana menurut kalian? Bikin frustrasi, Coach Justin desak Shin Taeyong sudahi eksperimen taktik di Piala AFF 2024, ada perjanjian tersembunyi dengan PSSI. Coach Justin kembali luapkan kekecewaannya pada keputusan Shin Taeyong di 3 laga penyisihan Grup B. Ajang Piala AFF 2024 seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Namun, keputusan kontroversial pelatih Shin Taeyong, ST, justru memicu gelombang kritik tajam, termasuk dari pengamat sepak bola kenamaan, Justinus Laksana atau Coach Justin. Dalam wawancara terbaru di kanal YouTube Jebreyet Media TV, Coach Justin blak-blakan mengaku kecewa berat dengan taktik yang diterapkan ST di 3 laga penyisihan Grup B, terutama setelah kekalahan 0-1 dari Vietnam. Gue frustasi dengan ST. Ini sedikit flashback. Gue baru tahu ada perjanjian antara PSSI dan ST yakni Timnas yang terdiri dari pemain U22 di ajang ini sebagai persiapan ke SEA Games 2025, ungkap Coach Justin di kanal YouTube Jebreyet Media TV, dilansir pada Sabtu, 21 Desember 2023. Menurut Coach Justin, para pemain muda yang mayoritas berlaga di Liga 1 memiliki kelemahan mendasar yang seharusnya jadi perhatian ST, terutama soal akurasi passing bola. Kita tahu pemain-pemain Liga 1 itu lemah dalam akurasi passing bola. Lalu, mengapa memainkan taktik dengan jarak antar pemain yang saling berjauhan? Mengapa tidak bermain dengan jarak dekat? Ini yang buat gue gak ngerti dengan ST, kritik Coach Justin. Namun, ST tetap menerapkan sistem permainan dengan jarak antar pemain yang jauh, alih-alih strategi dengan jarak dekat yang lebih sesuai untuk pemain U22. It's okay, gue bisa terima. Tapi mengapa sistem yang diterapkan ST sama dengan ke timnas senior, tambahnya? Kekesalan Coach Justin semakin memuncak saat melihat pemain-pemain berkualitas seperti Pratama Arhan, Rafael Struijk, Victor Dethan, hingga Robbie Darwish dicadangkan di laga krusial melawan Vietnam. Mengapa Arhan, Struijk, Dethan, Robbie Darwish tidak dimainkan sejak awal saat lawan Vietnam? ST benar-benar bikin gue frustasi, kata Coach Justin lagi. Lawan tim seperti Laos atau Myanmar oke lah mau eksperimen, tapi jangan coba-coba lawan Vietnam. Mereka itu lawan tangguh, kenapa pemain inti malah nggak dimainkan sejak awal, tegasnya. Coach Justin juga menilai sudah saatnya ST berhenti bereksperimen dan fokus pada strategi yang efektif. Ia menyebut, keputusan ST yang terus-menerus mencoba taktik baru di turnamen sekelas Piala AFF justru merugikan timnas. Jika lawan Laos dan Myanmar, bolehlah bereksperimen, tapi jangan coba-coba lagi saat lawan Vietnam yang kualitasnya lebih bagus, pungkasnya. Kini, nasib Timnas Indonesia di Grup B akan ditentukan di laga terakhir melawan Filipina pada 21 Desember 2023 di Stadion Manahan, Solo. Laga ini bukan hanya soal merebut tiket ke semifinal, tetapi juga menjadi ujian terakhir untuk Shin Taeyong. Tak mau sembunyikan lagi, supporter Malaysia ini blak-blakan sebut Timnas Indonesia lebih hebat usai Harimau Malaya tersingkir dari Piala AFF 2024. Supporter Malaysia akhirnya mengakui kalah Timnas Indonesia sudah jauh lebih baik usai Harimau Malaya tersingkir dari Piala AFF 2024. Malaysia mendapat hasil buruk usai tersingkir dari perebutan tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Pada pertandingan menentukan kontra Singapura, Malaysia hanya mampu bermain imbang dengan skor sama kuat 0-0. Pertandingan antara Harimau Malaya melawan The Lions berlangsung di Stadion Bukit Jalil pada Sabtu, 21 Desember 2024. Dengan hasil ini, pasukan Pau Marti hanya bertengger di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A dengan raihan 5 poin dari 4 laga. Tim dari Grup A yang dipastikan lolos ke babak semifinal adalah Thailand dengan koleksi 12 poin, dan Singapura yang menyabet 7 angka. Thailand nantinya akan berhadapan dengan runner-up Grup B, sementara Singapura bakal menghadapi juara Grup B.
Dalam edisi Piala AFF ini, penampilan Malaysia bisa dikatakan memang tidak cukup baik, meski diperkuat beberapa pemain naturalisasi. Mereka hanya mampu menang sekali atas Timor Leste, ditahan imbang Singapura serta Kamboja, lalu dikalahkan Thailand. Di tengah kemarahan supporter Malaysia atas performa timnya, salah satu fans justru menyampaikan pujian kepada timnas Indonesia. Akun Instagram Zakwanjer mengatakan, Malaysia memang belum beruntung saat ditahan imbang Singapura. Menurut dia, penampilan tim kebanggaannya memang belum sebaik timnas Indonesia dan Thailand. Selamat Singapura, Malaysia masih belum beruntung, belum sebaik tim Indonesia, Thailand yang sudah mengalami peningkatan tim, tulis akun Instagram Zakwanjer, dikutip pada Sabtu, 21 Desember 2024. Tunggu tahun depan Bergson Hidalgo baru bisa ke sana, dengan pelatih baru lagi, sambungnya. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Filipina pada matchday terakhir grup B Piala AFF 2024. Laga skuad Garuda menghadapi The Azkals akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan wajib diraih oleh pasukan Shin Taeyong untuk memastikan satu tiket lolos ke babak semifinal. Saat ini, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan 4 poin dari 3 laga. Indonesia tertinggal 3 angka dari Vietnam, yang saat ini memuncaki klasemen dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Kata-kata pelatih jebolan Barcelona usai Malaysia gagal total ke semifinal ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Malaysia Pau Marty Vicente memberikan tanggapannya usai timnya gagal ke semifinal ASEAN Cup, Piala AFF, 2024. Malaysia gagal ke semifinal setelah bermain imbang melawan Singapura dengan skor 0-0 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Jumat, 20 Desember 2024. Tim berjulukan Harimau Malaya itu finish di posisi ketiga dengan 5 poin. Sementara Singapura lolos sebagai runner-up, menyusul Thailand yang sudah ke semifinal dengan status juara grup. Singapura finish sebagai runner-up dengan mengumpulkan 7 poin. Agak sulit untuk dikatakan, komentar tentang pertandingan, kata Pau Marty dilansir dari Harian Metro. Tentu saja kami sedih untuk mengakhiri permainan dengan cara ini. Tim nasional seharusnya membuat keputusan yang lebih baik dari ini. Tapi kami tidak dapat menemukan kemenangan, ujarnya. Meski sedih, ex-pelatih Barcelona B itu memuji pemainnya yang tampil baik. Tapi para pemain bermain bagus terutama ketika para pendukung berada di belakang tim, ujarnya. Pau Marty ditunjuk memimpin Malaysia setelah Kim Pan Gon mengundurkan diri. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, telah menunjuk pelatih baru untuk menggantikan tugas Pau Marty. Pelatih baru itu ialah Peter Klamovski. Pria asal Australia itu akan memimpin Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, ada bertemu suara, mau papai pura mana? Tambah pura suara na. Aduh. Mak anjing baca. Katusannya dia. Ya dia dah. Oke. Ini yang baru.
Hari di nasa kita bang. Udah belum. Ini. Aku nono. Mana ya? Jadi kita ini mancing ikan sidat. Umpannya pakai usus ayam ya teman-teman. Semoga kali ini berhasil ya. Karena kemarin itu kita gagal. Tak ada yang menyambar ikan sidat. Cek ke mi HP. Hah? Mas dia nu. Dia? Iya. Taruh. Dia makan na Roy. Boleh. Pandai minta tengok mak. Kita pakai mantra ya supaya bisa berhasil. Oke teman-teman. Di jero mire. Mati beriso kapang nga sih. Ang kapeso. Ani mati piyang. Ini ting anu tindakan malimbon non. Malimbon nang. Ita mato me sabari apa mah ni? Ila tundus aku. Apa caput le apa ngucap ya pandilai deh. Oke.